Kenapa harus saya lagi ya? Ya sebenarnya kalau dalam industri itu kan ada cocok-cocokan ya. Mungkin selama ini beberapa produksi bersama saya dengan Lesti dan 3D Entertainment itu cukup berhasil ya. Mulai dari Lebih Dari Selamanya, duet sama Lesti dengan Wildan. Kemudian Kelepas Dengan Ikhlas dan lanjut ke Bawa Aku ke Penghulu kan semuanya tuh alhamdulillah boom gitu ya. Nah biasanya pihak label rekaman, produsernya atau penyanyinya merasa bahwa oh kolaborasinya nih cocok nih, hoki nih, kayaknya banyak yang suka dengan ini, ya berkelanjutan biasanya gitu. Sebenarnya karena Lesti dan saya tuh cukup dekat ya, maksudnya kita dari zaman dia masih kontestan, terus masih jadi murid saya, kemudian dia jadi bintang, dan eksis. Kita sering kalau ketemu tuh ya memang sudah seperti kakak dan adik gitu. Jadi sedikit banyak saya paham lah terkait dengan Lesti ya gitu. Mungkin sama halnya dengan kalau saya menulis lagu buat Eri Susan itu kan tanpa dia cerita pun biasanya saya tahu gitu. Kenapa? Karena emang chemistry-nya udah dapet gitu ya, udah hafal seperti apa karakternya. Nah, kalau yang muda-muda nih salah satunya yang memang sudah sampai ke level itu adalah Lesti. Jadi kadang-kadang tanpa dia bercerita pun cerita itu bisa terangkai. Seolah-olah Lestinya cerita gitu. Sebenarnya begitu pertama kali saya ketemu dia, Lesti itu bisa dibilang sudah papan atas ya gitu. Karena dia waktu itu sedang hot-hotnya sebagai juara gitu kan, juara DA1 dan kemudian lagunya banyak meledak. Kalau aku sih tidak merasa banyak perbedaan ya, mungkin kalaupun yang berbeda adalah intens waktunya untuk ketemu, itu mulai agak jarang karena Lestinya juga sibuk dengan kegiatannya, saya juga sibuk dengan aktivitas saya. Tapi kalau ketemu sih nggak banyak yang berubah ya, masih suka curhat, masih suka minta masukan, masih menyenangkan lah gitu. Hanya mungkin frekuensi ketemu yang sudah mulai jarang karena kesibukan masing-masing. Tapi sebentar lagi kan akan sering ketemu di The Academy 5. Jadi ya nggak ketemu aja banyak project gitu. Apalagi ketemu kayaknya apakah tambah banyak ataukah tambah berkurang? Apakah tambah sibuk? Ya tungguin aja. Kalau kekanak-kanakan sebenarnya Lesti tuh nggak kekanak-kanakan ya. Menurut aku sebenarnya untuk ukuran dulu dia masih remaja dan ABG, pola pikirnya tuh malah lebih matang daripada anak seusianya. Mungkin kalau orang bilang kekanak-kanakan kan karena panggilannya Dede, terus kemudian suaranya kadang ya Kak Adi apa itu. Tapi secara pola pikirnya kalau ngobrol itu dia matang kok. Nah kalau sekarang lebih matang pastinya. Kalau bicara tuh tidak hanya bicara tentang dirinya, sudah bicara tentang filosofinya masa depan mau gimana, anaknya mau gimana gitu. Menurut aku sih Lesti ini cukup pandai lah dia membawa dirinya ya gitu. Jadi nggak terlalu banyak berubah sih, tetap dewasa, tetap humble, tetap menyenangkan sih kalau menurut aku. Kalau sama Bilar juga aku salah satu yang memang waktu awal-awal mereka masih pacaran yang support banget lah gitu. Karena ke saya pribadinya Bilar juga santun banget ya gitu. Maksudnya saya respect lah sama dia gitu. Dan menurut saya Bilar tuh oke kok, asik. Anaknya welcome gitu, terus multi talented juga gitu, terus punya sense of business yang bagus juga, dan jiwa mudanya masih menggebu-gebu. Jadi saya rasa mudah-mudahan mereka kedepannya tambah sukses gitu dan bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Deket, kalau dibilang deket, cukup dekat dengan Bilar. Cuma memang belakangan ini sama, dia sibuk, saya juga sibuk, nggak terlalu intens ketemu gitu. Ya mungkin nanti kalau setelah ada program bareng, tentunya akan lebih sering ketemu sih. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup ya bercerita tentang sebuah hubungan yang inginnya sih pernikahan itu 1 kali seumur hidup ya.
pengennya setiap pasangan pasti seperti itu. Jadi banyak hal yang menyangkut tentang perjalanan kisah mereka dalam versi saya sih ya, di lagu ini gitu. Emang tahu kehidupan Lesti kayak apa, so mereka nggak terlalu sering expose yang pribadi-pribadi gitu, lebih ke kebersamaan ya gitu. Saya rasa mungkin kita merasa banyak tahu tentang Lesti, tapi sebenarnya begitu ketemu tidak banyak tahu juga sebenarnya gitu ya, gitu. Ya kalau saya sih melihat terkait dengan lagu ini dari mulai liriknya dan musiknya, moodnya, saya hanya mencoba untuk merangkum sebuah kisah gitu. Ya mungkin ini cocok dengan kisahnya Lesti atau kisah-kisah pasangan yang lain gitu. Dalam sebuah lagu sekali seumur hidup ini gitu. Jadi tapi apakah itu cocok tidak dengan Lesti, belum tentu juga gitu ya. Kalau misalnya Lestinya atau Bilar ini merasa ini ada bagian dari kehidupan mereka, ya mudah-mudahan bisa mengambil hikmah juga dari lirik lagu ini. Karena di lagu ini banyak sebenarnya hal-hal yang ingin saya sampaikan sih, bukan sekedar lagu gitu. Jadi ada nasihatnya juga. Ya untuk Leslar, untuk Lesti Lover, untuk Bilar apa ya namanya ya fanbase-nya ya? Aku taunya Leslar ya gitu ya. Jadi terus dukung idola kalian agar terus kreatif. Kalau sekarang sih enak ya kalau ngedukung idola itu. Kalau dulu kita harus beli kasetnya, beli merchandise-nya, nonton konsernya. Kalau sekarang cukup kalian nonton sampai full, nontonnya berkali-kali, subscribe, dengerin banyak di aplikasi musik. Kemudian nanti kalau ya bisa dijadikan caption, itu sudah sebuah bentuk dukungan yang luar biasa yang akan membuat si produser dan penyanyinya bisa balik modal kayaknya ya gitu. Kalau dulu balik modalnya kalau kasetnya meledak, kalau sekarang balik modalnya kalau viewernya meledak gitu. Jadi harapan saya salah satu yang paling penting tuh bukan hanya mengomentari atau kepo-kepoin bintang kalian, tapi dukung dengan nyata dengan mengikuti dan memainkan musik-musik dari idola kalian. Ya salah satunya sekali seumur hidup ini. Kalau terkait cover sebenarnya tidak ada larangan untuk cover-cover sih ya. Cuma kalau memang terkait izinnya mau seperti apa, itu kan bisa menghubungi publishing yang terkait ya. Gitu, nanti publishingnya di PT Maksi Pustaka Persada gitu. Jadi pasti ada aturan mainnya gitu. Tapi saya sih senang sih pastinya kalau lagu-lagu saya di cover sama orang ya. Artinya lagu-lagu itu disukai dan berhasil sampai ke hatinya gitu. Kan kita kalau cover lagu tuh biasanya yang memang cocok di hati kita, yang kitanya nyaman juga gitu. Ya, teruslah berkarya. Buat yang memang rajin cover, perbanyaklah cover, khususnya lagu-lagu saya. Ya lagu musisi lain juga nggak apa-apa. Oke, saya akan coba nyanyikan sedikit petikan bagian favorit dari lagu ini, ya. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah. Untuk selamanya, seia sekata cinta. Ini lagu sekaligus nasihat buat saya untuk Lesti dan Bilar. Semoga kalian selalu sehat, sukses, berkarya, bikin Leslar Entertainment-nya semakin hebat. Kalau ada masalah-masalah jangan lupa curhat, nanti bisa bikinin lagu. Tapi saya sih pengennya kalian tuh selalu, terlepas apapun isi lagunya, saya tuh pengen ngeliat kalian bahagia. Ya, pengen melihat bahagia, apalagi sekarang udah ada si kecil, ya semoga kalian selalu bahagia dan apapun yang kalian alami selama proses pernikahan itu adalah bagian dari liku-likunya. Dan percayalah, pasti ada keindahan dan kebahagiaan di balik itu. Ya, sukses selalu untuk Lesti, Bilar, Al-Fatih, dan seluruh keluarga besar dari Leslar. Ya, buat Hobah Radio, sukses dan terus support karya-karya musisi di dunia ya. Aku rasa sih kita harus support semua lagu-lagu yang ada di dunia ini, tapi terkhusus adalah karya-karya musik Indonesia agar kita maju dan menjadi motivasi buat semua musisi
untuk berkarya. Dan Hobah Radio thank you banget, udah banyak liputan, udah banyak postingan, udah banyak bantu promosi. Khususnya untuk saya pribadi merasakan itu gitu. Rajin banget, kadang-kadang kita belum promo, Hobah udah ada nih gitu. Dan memang Hobah itu kan terbuka untuk semua ya gitu. Jadi welcome banget sama semua orang kayaknya gitu. Dan ya harus subscribe kalau kalian memang pengen mengikuti perkembangan terkini tentang industri musik, apalagi dangdut ya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Hobah Radio dan juga sosmednya, Instagramnya Hobah Radio. Pokoknya thank you banget, Hobah banget lah Hobah Radio itu. Thank you banget supportnya selama ini.